Jadi ada 3 hal yang membuat kita sehat. Nomor 1 makanan, olahraga, nomor 3 tidur. Halo Neuroners, kembali lagi dengan saya Raisal Fatir Heri selaku host dari Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan Edukasi Masyarakat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan saya yakin Neuroners akan sangat relate dengan tema ini. Jadi kita akan mengangkat tema gangguan tidur yang sering dialami. Nah pasti Neuroners kalian suka nanya-nanya, ini saya sebenarnya tidurnya udah bener apa enggak? Kualitas tidur yang baik itu seperti apa? Nah kita akan bahas dengan 2 narasumber. Nah, narasumber pertama kita ada Dr. Rimawati Teja Sukmana, spesialis neurologi konsultan. Halo dok, apa kabar? Baik dok? Baik, terima kasih. Iya, sehari-hari kegiatannya praktek di mana dok? Saya di Rumah Sakit Medistra. Jadi tampakannya sangat segar, sepertinya kualitas tidurnya baik ya dok malam tadi. Oke, nah narasumber kita yang kedua, saya tadinya sih mikirnya saya bakalan jadi orang paling ganteng di podcast ini. Ternyata ada yang lebih ganteng, ada Ridwan Abdul Ghani. Mas Ridwan, aktivitas sehari-hari sekarang ngapain mas? Kalau kerjaan nih paling masih FTV. Oh masih FTV, masih padat sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Nah kalau misalnya FTV kayak gitu berarti tidurnya berapa jam dong? Nggak nentu, kalau FTV Nggak kan nentu. dia ganti-ganti ritme, jadi tergantung ini tim sehat atau tim nggak sehat. Oh gitu. Kita bahasanya. Jadi ada yang memang mereka sampai ketemu dengan azan subuh, ada yang ketemu sampai matahari lagi, ada yang oke, kita jam 12 harus break. Yang paling sehat lah, katakanlah paling sehat itu jam 12 break. Jam 12 break, jam 8 kita harus udah unlock lagi. Di minus sama perjalanan kurang lebih 2 jam. Ya menurut saya sih tetap gak sehat ya, masih kurang. Iya, berarti biasanya tidurnya 2 jam doang itu? Tidurnya banyakan colongan dok. Oh banyak kan colongan, berarti nggak straight berapa jam dalam Enggak. gitu ya? Sempetin aja di jalan, di sela syuting, nap sebentar aja. Nap ya, berarti konsepnya nap doang ya? Nah sebenarnya terkait dengan tidur ini kita mungkin nanya ke dokter Rima. Nah dok, ini tidur sebenarnya seberapa penting sih buat otak kita? Dan terkait durasi tadi Mas Ridwan cuma 2 jam dok. Durasi yang tepat itu untuk usia Mas Ridwan ini gimana dok? Tidur itu sangat-sangat penting. Jadi ada 3 hal yang membuat kita sehat. Nomor 1 makanan, olahraga, nomor 3 tidur. Dan Makanan, olahraga, tidur ya tidur dok ya? itu 3-tiganya penting dan harus seimbang. Tidur itu fungsinya bukan hanya istirahat ya Mas Ridwan ya. Jadi tidur itu fungsinya juga untuk imunitas. Jadi daya tahan tubuh. Jadi kalau kita tidurnya kurang, daya tahan tubuhnya rendah, bisa gampang sakit ya. Kemudian tidur itu juga penting untuk belajar. Fungsi memori, daya ingat itu juga dari tidur. Jadi kalau kita nggak tidur, ya memorinya sering bolong-bolong. Jadi daya ingatnya banyak berkurang, banyak hal-hal yang harusnya kita bisa ingat, jadi nggak ingat ya. Kemudian juga penting juga untuk metabolisme badan yang lain ya, fungsi hati, fungsi usus, fungsi jantung, itu semua berhubungan dengan tidur. Jadi tidur itu dulu dianggap sebagai pokoknya blind area, kalau udah tidur nggak bisa terjadi apa-apa, tapi ternyata banyak sekali hal yang bisa terjadi saat tidur. Jadi kalau tidurnya terganggu ya macam-macam bisa terjadi gangguan kesehatan ya. Kemudian berapa lama sih durasi tidur yang sebaiknya? Itu tergantung umur ya. Kalau anak bayi bisa sampai 16 jam tidurnya. Anak usia TK SD mungkin 10 sampai 12 jam. Ya, anak SMA mungkin 8 sampai 10 jam. Dan orang dewasa sekitar 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam tuh berarti udah sehat ya dok ya tidurnya ya, durasi? Itu akumulatif ya? Iya, akumulatif. Bukan yang 2 jam gitu ya dok ya? Tetapi ada tetapinya, biarpun Mas Ridwan nih tidurnya 6 jam sehari, cuman 1 jam di sini, 1 jam di sini, itu kualitasnya beda karena kan tidur tuh ada yang tidur mimpi, REM sleep, ada yang tidur dalam. Nah kalau cuma tidur nap doang, rata-rata nggak dapet tuh. Jadi kalau tidur nap tuh nggak masuk ke REM sleep? Nggak masuk ke Enggak, REM ya. sleep, nggak masuk ke deep sleep. Ya. Deep sleep. REM sleep itu tidur mimpi. Jadi tidur, kalau mimpi berarti nyenyak tuh mimpinya. Tidur mimpi. Jadi tidur mimpi itu penting karena dia berhubungan dengan memori dan sebagainya. Pembentukan memori itu ada di
tidur mimpi. Deep sleep tuh susah Tidur dibangunin dalam, dok ya? Tidur dalam di mana Udah orang susah dibangunin. dibangunkan. Ya. Nah itu kalau orang cuma tidur sebentar-sebentar, rata-rata nggak dapat itu deep Iya. sleepnya, nggak dapat tidur mimpinya itu. Nah itu yang mengganggu kesehatan. Antara lain yang paling berbahaya adalah mengganggu jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung, serangan jantung, stroke dan sebagainya itu berhubungan sekali. Tampaknya Mas Ridwan mulai khawatir nih Nggak, kelihatannya. bukan. Langsung. Saya mulai langsung banyak pertanyaan gitu nih. Waduh, Soalnya tidur tuh ternyata banyak hal juga gitu kan. ternyata. Dan informasi itu yang kita dapat juga banyak. Ya punten kan sekarang zaman sosial media gitu kan ada yang katanya tidur harus dari jam sekian sampai jam sekian. Karena di jam sekian sampai jam sekian itu terjadi apa di organ apa. Iya. Satu itu dok. Yang kedua ada yang namanya katanya siklus tidur 1,5 jam. Iya. Itu bener atau enggak sih dok? Ya benar, satu siklus tidur tuh rata-rata 90 sampai 90 sampai 110 menit. Tapi dalam satu kali tidur biasanya 4 sampai 6 siklus. Oh jadi harus 4 ya, sampai 6. Ya, jadi satu siklus tuh tidur non REM. Tidur non REM tuh tidur ringan, tidur dalam. Jadi ada tidur ringan, tidur dalam, tidur mimpi. Itu satu siklus. Ya. Jadi ada 4 sampai 6 kali kita bermimpi, tidur dalam dan tidur ringannya. Jadi harusnya 4 sampai 6 kali ya dok ya? 4 Jadi 4 sampai 6 kali kali 1,5 jam gitu ya dok ya? Ya, bukan 1 jam, sekitar 90 menit Iya. lah. 90 menit. Ya. Jadi rata-rata sih 4 sampai 6 siklus. 4 sampai 6 siklus 4 sampai bagusnya 6 dalam satu malam. Heeh. Nah berarti kalau kayak Mas Ridwan kayak gini tidur cuma 2 jam berarti cuma satu siklus doang dapatnya. Ya, Nah biasanya kira-kira. kalau Mas Ridwan tidur kayak 2 jam kayak gitu, kalau misalnya bangun emang seger rasanya atau gimana? Kalau misalnya syutingnya siang dan sebagainya masih merasa ngantuk? Kalau buat aku beda antara tidur siang sama tidur malam fungsinya. Ini aku menyimpulkan sendiri nih. Kalau kayak tidur siang itu hanya kayak buat ngecas kayak fast charging gitu loh. Langsung seger lagi memang gitu kan. Terus udah gitu kita booster pakai kopi kan. Kalau tidur malam itu dok imun itu jadi kan saya kan punya alergi ya. Kalau tidur malamnya lagi kurang banget parah sih itu udah pagi-pagi itu pasti udah Mocor ya. Iya. Dibandingkan dengan tidur yang kalau udah cukup gitu tuh wah pagi-pagi sok ayo mau syuting berapa banyak gitu. Iya. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dok, kualitas tidur tuh sebenarnya parameternya apa aja dok? Jadi kualitas tidur itu bukan hanya durasi, bukan lamanya tidur saja, tapi kualitasnya seperti apa. Jadi ada ya orang yang tidurnya lama tapi kualitasnya jelek. Biasanya itu karena memang ada penyakit gangguan tidur. Ya, misalnya sleep apnea yang ngorok, berhenti napas saat tidur. Itu biarpun tidurnya 8 jam, 10 jam bangun tidur pun dia masih capek, masih loyo, sakit kepala bangun tidur, matanya merah dan sebagainya. Itu karena kualitas tidurnya jelek karena dia sering terbangun di malam hari. Ada beberapa Kebangun sampai sadar gitu. Enggak terbangun sampai sadar. Jadi irama otaknya irama bangun. Tetapi orangnya tetap kelihatan tutup mata sebagainya. Jadi otak kita itu ada irama-irama gitu loh. Ya kan Jadi ada kita tidur, kalau ini kita ada bisa bangun. rekam irama otaknya, irama tidur, irama bangun itu kita bisa rekam. Jadi kalau waktu tidur itu kita rekam itu biarpun kita rekam 8 jam misalnya, tapi praktis tidurnya mungkin cuma 3 jam. Itu karena dia sering-sering terbangun itu. Jadi kualitas tidurnya jelek sekali. Begitu dia masuk deep sleep sebentar kebangun misalnya. Dia masuk REM sleep sebentar terbangun. Yaitu jadi kepotong-potong itu yang siklus-siklus tidurnya, akhirnya ya dia nggak merasa segar. Ya bangun tidur masih capek, bangun jam 6, jam 7, jam 8 udah ngantuk lagi misalnya. Iya, jadi sebenarnya menarik sekali ya tadi Mas Ridwan ya. Ternyata walaupun kita tidur 10 jam, tapi kalau misalnya kita bangun masih ngerasa capek, berarti ada yang salah dengan kualitas tidurnya. Gitu kan? Berarti kualitas tidur bukan cuma durasi doang gitu kan. Yang banyak tuh ya pasien orang-orang yang ngorok gitu. Biasanya ngorok kan kita nggak sadarin nih pasangan kita nih yang biar kita ngorok. Mas Ridwan sendiri kalau malam Kalau gimana? testimoni dari istri Testimoni. testimoni dari istri sama anak ya. Mungkin ada ngorok tapi enggak selalu dan enggak banyak. Sebenarnya kalau ngorok kayak gini dok, itu kan ada teori yang bilang itu bahkan bisa sampai henti nafas saat tidur dok. Iya. Itu bisa menyebabkan gangguan nafas dan sebagainya. Apa meninggal dong berarti? Enggak juga, nanti dijelasin sama ahlinya mungkin. Itu sebenarnya gimana dok? Apakah bisa dijelaskan kondisi gangguan nafas saat tidur itu seperti apa sebenarnya dok? Oke. Jadi ada sekelompok penyakit di ilmu gangguan tidur ya, sleep medicine, di mana
terjadi gangguan pernapasan selama tidur. Ya, yang paling sering yang itu yang sleep apnea. Tanda-tandanya adalah nomor satu mengorok. Tapi mengorok, nggak semua orang yang mengorok itu ada sleep apnea. Ya, kapan itu mengorok kita sebut sleep apnea? Kalau selain mengorok, selain mendengkur, dia bangun pagi nggak segar, ya sering berhenti napas waktu tidur. Kemudian sepanjang hari dia ngantuk, moodnya bisa berubah ya, jadi dia jadi tuh marah-marah, gampang kesel dan sebagainya. Juga pada laki-laki bisa terjadi impotensi. Ya, itu terjadi karena pada saat dia tidur, waktu itu saluran napasnya menutup. Kalau menutup total, jadi sleep apnea, berhenti napas. Nah, itu berhenti napasnya bisa ratusan kali dalam satu malam. Wow. Itu ya, otaknya nggak dapat oksigen berarti ya? Iya, karena pada saat berhenti napas itu oksigen akan turun, bisa sampai 60%, Wow. ada yang sampai 55% waktu tidur. Jadi risiko dari sleep apnea adalah jangka pendeknya ya kematian saat tidur, terus besoknya pada saat dia bekerja dan sebagainya bisa ketiduran. Ya, jadi kalau nyetir itu juga bisa ketiduran, ya lagi kerja dengan alat berat bisa ketiduran, nah itu bisa kecelakaan. Tapi jangka panjangnya juga dia bisa menjadi sakit jantung, diabetes, hipertensi, stroke, itu akibat-akibatnya. Mungkin sebagai informasi tambahan dok, ada nggak sih dok kriteria siapa aja orang-orang yang beresiko mengalami gangguan nafas saat tidur ini dok? Nomor satu kegemukan, obesitas ya. Orang yang gemuk, terutama laki-laki biasanya lemaknya itu di leher numpuknya, dan itu mempersempit saluran napas. Perokok juga itu mempersempit saluran napas. Kemudian memang ada yang kelainan rahangnya kecil atau lehernya pendek. Ya, atau memang pada anak-anak itu bisa juga amandel membesar, ya, atau hidung alergi, hidungnya sering tersumbat, nah itu bisa terjadi sleep apnea. Untuk penanganannya sebenarnya seperti apa dok? Nomor satu kita mesti diagnosis dulu ya, benar nggak sih ada sleep apnea. Jadi ada beberapa cara. Nomor satu ada beberapa kuesioner untuk secara ringkas untuk tahu ini risikonya tinggi nggak untuk sleep apnea. Kemudian yang pasti adalah kita lakukan sleep test, jadi tes tidur. Jadi waktu tidur kita pasang alat-alat untuk merekam apa yang terjadi saat tidur. Itu bisa di rumah sakit atau bisa juga di rumah. Itu ada yang jadi ada gradasi berapa jenis alatnya. Jadi kalau untuk orang awam gini, saya pengen ngecek saya ada sleep apnea atau enggak gitu, saya datang ke dokter saraf, saya tanya, dok saya ada sleep apnea apa? Bukan hanya dokter saraf ya. Jadi kebetulan aja saya dokter saraf ya, tapi dokter THT bisa, dokter paru juga bisa. Soalnya ya. kemarin pas medical check up tuh nggak ada ngomongin kayak beginian sama sekali. Memang masih jarang banget dibahas Jarang. ya dok ya. Oke, baik Neuroners. Ini tuh tadi pembicaraan kita tentang gangguan tidur yang sering dialami. Salah satunya tadi sudah dibahas mengenai gangguan nafas saat tidur, yang salah satunya adalah sleep apnea ya dok. Baik, menarik sekali pembicaraan kita. Terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Rimawati Teja Sukmana, spesialis neurologi konsultan, dan juga Mas Ridwan Abdul Ghani. Semoga mendapatkan banyak informasi ya untuk Banyak podcast banget, kali ini. alhamdulillah. Neuroners di rumah jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kita, channel YouTube kita. Perdosis Pasi Ina, kemudian silahkan di-share kalau memang bermanfaat dan juga diberikan komentar sebagai bentuk apresiasi. Sampai ketemu di podcast Neurotalk berikutnya. Saya Raisal Fatir Heri selaku host, mewakili dari Departemen Komunikasi, Media Sosial dan Edukasi Masyarakat. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi boleh dok. Boleh kalau cuma sekali-sekali. Tapi kalau sampai setiap hari berturut-turut lebih dari 4 minggu, nah itu kemungkinan dia jadi ketergantungan obat itu besar.